Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan membahas bagaimana mencari literatur review ya, yang akan digunakan nanti untuk sebagai latar belakang dalam sebuah tulisan. Ada banyak cara, di tutorial-tutorial sebelumnya sudah dilakukan dengan menggunakan Open Knowledge Map ya, atau menggunakan Publish or Varies ya. Publish or Varies. Nah, kali ini kita akan coba satu lagi ya, website yang menyediakan bagaimana melihat keterkaitan antara penelitian. Nah, namanya adalah Connected Paper. Sebelum lanjut, para sahabat dapat like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lanjutannya. Nah, kita tinggal cari saja di Google ya, penggunaan namanya Connected Paper. Nah, Connected Paper seperti ini. Nah, ini yang paling atas ya, Connected Paper. Nah, di sini kita tinggal mencari saja, jadi dia ada dari beberapa referensi yang gunakan ya, paper yang punya Dewey, kemudian Arsip, dan lain-lainnya. Nah, kita tinggal cari saja misalkan apa yang menarik yang mau kita teliti, misalkan tentang pendidikan ya, pendidikan, education misalnya, education. Nah, tinggal kita cari saja Will Crab. Nah, di sini kita pilih yang kira-kira yang riset kita yang paling menarik lah ya, yang paling menarik di sini nanti sebagai rujukan awalnya. Jadi rujukan awalnya tentang pendidikan ya. Misalkan di sini adalah tentang research method in education. Nah, nanti akan keluar seperti ini penelitian-penelitian yang terkait dengan tentang education-nya tadi ya. Sebagai paper utama kita tadi kan adalah origin papernya research method in education. Nah, ini adalah yang terlihat yang dari petanya ya, dari saring kait-mengkait. Jadi ada beberapa jurnal di sini. Nah, yang kait-mengkait dengan itu gitu ya. Jadi ada beberapa di sini. Nah, tinggal kita klik, nanti kita bisa lihat ininya ya. Secara umum nanti tinggal diklik saja penelitiannya. Nah, kalau di sini ada kata prior, artinya prior ini dia jurnal yang disitasi oleh si origin paper tadi, research method in education ya. Nah, ini ada beberapa yang disitasi dia, kalau kita lihat di sini kaitannya. Nah, kalau kita mau melihat dia disitasi oleh siapa saja, itu di derivative work. Nah, ini dia disitasi oleh siapa saja. Nah, jadi dia udah ini ya, tahun 2016, dan ini juga sudah disitasi sebanyak 4. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal melihat kaitan-kaitan antar si yang berkaitan dengan education tadi ya. Dia jurnal dia juga sudah disitasi oleh berbagai jurnal lain gitu. Nah, kemudian kita bisa mendownload ya, baik yang prior yang dia citasi ataupun yang mensitasi dia. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, kita download saja. Download ya. Kita download. Nah, di sini ya, prior work. Nah, ini kalau kita misalkan mau nulis yang dia citasi, nanti mau kita gunakan, kita baca lagi, misalkan ini ya. Nanti kan tinggal kita klik saja jurnalnya ya di open ini, atau semantik atau yang lainnya ya, atau di Google Scholar. Nah, ini adalah daftar yang tadi yang dia citasi. Nah, kalau kita lihat nih citasi. Nah, kita misalkan mau mensitasi semuanya atau sebagian ya. Nanti tinggal kita pilih saja yang nanti ketika kita baca yang mana yang sesuai dengan kita. Nah, kita ambil dia di Mendeley. Jadi kita buka Mendeley-nya. Nah, kita buka misalkan kita buat folder baru ya. Folder baru, kita buat folder baru. Misalkan kita buat di sini folder baru ya. Ini remove dulu. Oke. Nah, kita buat folder baru. Misalkan kita kasih nama tadi education. Nah, education. Nah, di sini tinggal kita nanti menambahkan add file tadi ya. Filenya tadi kita buka di mana tadi hasil download kita ini, prior. Nah, keluar dia. Nah, semua yang tadi digunakan untuk si citasi jurnal tadi. Jadi ini nanti bisa kita gunakan di Word-nya langsung, tinggal baca abstrak ya, ataupun nanti dibaca secara full papernya. Ini ada doi-nya ya, untuk kita jadikan citasi kita gitu ya. Nah, kalau kita mau melihat lagi keterkaitannya lagi, kita bisa menggunakan namanya ini Force Viewer ya untuk bibliometriknya.
Nah, tinggal kita ini yang sudah kita hasil dari yang di Mendeley ini, kita tinggal ekspor yang ini tadi ya. Jadi kita lihat keterkaitan antara mereka ada nggak. Nah, tinggal kita ekspor aja ya, file ekspor. Oke, ekspor filenya dalam dotnya RIS. Nah, dotnya RIS ya. Misalkan kita tulis di download tadi adalah education dari Mendeley tadi ya, education dari Mendeley. Oke, singkat saja namanya. Nah, tinggal kita buka viewernya ya, di sini tinggal kita buat create. Nah, create. Nah, kalau yang sudah ada di data si viewsnya, kita ambil yang dari ini map dari teks ya, teks tadi ya, dari teks. Kemudian nanti apa saja yang mau kita download ya, bacanya dari tadi adalah kalau read data from Force Viewer yang sudah kita download, yang sudah ada di sini ya, biografik yang akan kita buat nanti sebenarnya. Kemudian kita lihat dari reference managed files ya. Nah, tinggal kita next kan saja, baru kita cari. Jadi kan dotnya .ris ya, dotnya .ris. Nah, misalkan kita tadi ada di download tadi dia citation ini .ris ya, tinggal kita oke kan. Kemudian kita next ke apa saja yang mau kita tampilkan, apakah title dan abstrak, title saja atau abstrak saja, misalkan keduanya. Finish. Nah, ini adalah keterkaitan antar si jurnal tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini mereka saling kait-mengkait, misalkan kayak di cluster ini. Nah, ini dia disitasi oleh si ini. Nah, keterkaitannya. Oke. Nah, kalau di sini, nah ini kalau kita bisa lihat bentuknya seperti itu ya. Nanti bisa kita analisis terkait dengan hubungan factorization atau moderasinya ya. Kemudian di sini bisa kita density-nya, kita lihat di sini yang mana yang paling besar itu yang paling sering disitasi gitu ya, yang paling warnanya paling ini. Kalau ini dari sisi warna, kalau ini nanti lihat dari bulatannya. Tapi kalau dilihat dari bulatannya hampir-hampir sama semuanya ya. Ini cluster ini cluster ini cluster ini ya, saling kait-mengkait antar si jurnal tadi. Jadi bisa kita lihat keterkaitan si penulis-penulis yang kita jadikan referensi tadi. Ya, demikian tadi bagaimana kita melakukan bibliometrik ya. Satu trik lagi, setelah kita menulis semuanya latar belakang segala macam, bagaimana kita membuat suatu penelitian kan biasanya terakhir itu adalah abstraknya. Setelah kita latar belakang dari bibliometriknya ya, kemudian dilakukan run data, kemudian dilakukan analisis, kesimpulan kemarin pakai summary tool ya. Kemudian sekarang kita membuat abstrak. Nah, ada juga di sini abstrak itu biasanya bisa kita gunakan pakai ini, kelas GIS ya. Kelas GIS itu di sini untuk membuat abstrak ya. Membuat abstrak. Nah, kalau kita pakai kelas GIS ini ya, kita bisa membuat abstrak tulisan ya, membuat abstrak tulisan. Gimana kita membuat abstrak itu tinggal memasukkan memasukkan unsur-unsurnya saja gitu ya. Jadi di kelas GIS ini kita bisa membuat abstrak secara cepat ya. Jadi di sini juga ada banyak kegunaan-kegunaan lain yang bisa kita gunakan di dalam penelitian ilmiah gitu ya. Kalau kita lihat di ininya kelas GIS ya, kita cari misalkan tidak langsung ke webnya. Nah, di sini dia abstrak generator. Jadi tinggal kita ini kan saja apa overview-nya ya, problemnya, kemudian metodologi yang digunakan, misalkan regression, hasilnya apa, kemudian conclusion-nya apa, nanti tinggal view abstrak. Nah, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.